Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibi Haningtyas dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian juga dikenal sebagai teori interaksi awal yang dikembangkan pada tahun 1975 oleh Charles dan Richard. Nah, teori pengurangan ketidakpastian adalah teori komunikasi dari pasca positivis tradisi. Ini adalah satu-satunya teori komunikasi yang secara khusus melihat interaksi awal antara orang-orang sebelum proses komunikasi yang sebenarnya. Teori tersebut menegaskan gagasan bahwa ketika berinteraksi, orang membutuhkan informasi tentang pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian mereka. Dalam memperoleh informasi, orang dapat memprediksi perilaku orang lain dan tindakan yang dihasilkan, yang semuanya menurut teori sangat penting dalam pengembangan hubungan apapun. Kita lanjut, pada tahun 1975, Richard dan Charles menciptakan teori pengurangan ketidakpastian untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing yang terlibat dalam percakapan. Landasan teori pengurangan ketidakpastian bermula dari teori informasi yang dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Shannon dan Weaver menyarankan ketika orang berinteraksi, pada awal ketidakpastian muncul terutama ketika probabilitas untuk alternatif dalam suatu situasi tinggi dan probabilitas kemunculannya sama tinggi. Teman-teman tahu nggak sih probabilitas itu apa? Nah, probabilitas itu adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak, dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Oke, mereka berasumsi bahwa ketidakpastian berkurang ketika jumlah alternatif terbatas atau alternatif yang dipilih cenderung berulang. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis ketidakpastian. Ketidakpastian ini tergolong menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ketidakpastian konektif dan ketidakpastian perilaku. Kita bahas yang ketidakpastian konektif dulu. Ketidakpastian konektif ini berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kondisi berupa kepercayaan dan sikap satu sama lain dalam situasi tersebut. Tingginya ketidakpastian yang terjadi dalam interaksi awal disebabkan individu tidak sadar akan kepercayaan dan sikap pihak lain. Yang kedua, ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian perilaku berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Ketidakpastian ini adalah salah satu motivasi di balik adopsi norma di sebagian besar masyarakat di mana orang cenderung untuk mematuhinya. Dan apabila dalam percakapan awal seseorang memilih untuk mengabaikan norma-norma tersebut, maka akan ada risiko untuk meningkatkan ketidakpastian perilaku dan mengurangi kemungkinan interaksi di masa depan. Nah, pengungkapan diri yang tidak tepat merupakan contoh bentuk pengabaian norma masyarakat. Oke, proses pengurangan ketidakpastian juga terbagi menjadi dua loh. Yang pertama adalah pengurangan ketidakpastian proaktif. Kita bahas dulu pengurangan ketidakpastian proaktif. Itu membuat prediksi tindakan alternatif yang paling mungkin diambil orang lain ya. Contohnya adalah perencanaan komunikasi strategis sebelum interaksi. Dalam pertemuan awal, orang mencoba untuk memprediksi apa yang mungkin ingin didengar orang ini berdasarkan makna mereka peroleh dari pernyataan sebelumnya. Pengamatan atau informasi yang dipastikan terlebih dahulu ya. Oke, yang kedua adalah pengurangan ketidakpastian retroaktif. Pengurangan ketidakpastian retroaktif ini adalah proses menganalisis situasi pasca interaksi yang mengacu pada penjelasan atas perilaku orang lain yang menafsirkan makna perilaku. Berdasarkan dua proses ini, Charles dan Richard menyarankan bahwa perilaku komunikasi antar pribadi memiliki setidaknya dua peran berbeda untuk dimainkan dalam kerangka kerja. Yang pertama adalah komunikasi itu sendiri. Apa yang berusaha kita prediksi dan jelaskan. Yang kedua adalah komunikasi merupakan salah satu wahana yang
memungkinkan adanya perumusan prediksi dan penjelasan. Demikianlah pembahasan singkat tentang teori pengurangan ketidakpastian. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang teori pengurangan ketidakpastian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.